Muhammad, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nira Eftavia SPD. Saya guru bahasa Indonesia di UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 jurusan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja mata pelajaran Bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tagihan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Sehat. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa. Doa selesai. Nah, dengan dibacakannya doa tadi, lancarlah hendaknya pembelajaran kita sampai akhir. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran Anda. Nanti Ibu panggil namanya, angkat tangannya ya. Opi Sandra, Olivia, Azami, Azama, Musafir, Rabil Arifin, Yeusi, Hadir Bu. Zikri. Hadir, Bu. Alhamdulillah untuk hari ini kita hadir semua. Sebelum belajar, kita akan bernyanyi dulu supaya menumbuhkan semangat kita untuk belajar. Dan kita bernyanyi Garuda Pancasila. Silakan semua Anda berdiri dulu. Pada hitungan ketiga kita mulai bernyanyi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Anda kembali. Ya, dari lagu tadi ada pesan yang ingin disampaikan penyair kepada kita. Kira-kira pesannya apa? Coba Yosi, apa Yosi? Ayo maju. Nah, ayo maju, maju katanya. Nah, jadi kita sebagai pelajar diharapkan selalu ingin maju untuk belajar, untuk mencapai cita-cita kita. Oke? Oke. Dan sekarang apakah Anda sudah siap menerima pembelajaran dari Ibu? Siap.
tentang struktur dan kaidah cerita fantasi. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang struktur dan kaidah cerita fantasi. Nah, Ibu tanya dulu, apakah Ananda ingat apa saja struktur cerita fantasi itu? Ingat, Bu? Ingat, siapa yang masih ingat? Coba Olivia. Orientasi, komplikasi, resolusi. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, ada nggak yang bisa membedakan atau membandingkan ketiga struktur ini? Coba Amel, orientasi itu apa, Amel? Orientasi adalah pengenalan tokoh, latar, dan lain-lain. Nah, jadi orientasi sesuai dengan namanya yaitu tentang pengenalan. Apa yang dikenalkan? Mungkin saja tokohnya, mungkin saja latarnya, suasananya, dan mungkin saja watak tokoh. Selanjutnya ada komplikasi. Apa komplikasi? Masalah Muncul masalah sampai masalah memuncak. Hari ini kita masih membahas tentang cerita fantasi. Tetapi kita beralih, kita akan mencoba menulis sebuah cerita fantasi. Yang mana tujuan pembelajaran kita yaitu setelah Ananda semua belajar nanti, Ibu harapkan Ananda semua bisa menulis cerita fantasi dengan bantuan media gambar berseri. Dengan memperhatikan apa yang kita perhatikan, struktur dan kaidah kebahasaan cerita fantasi tersebut. Nah, nanti kalau tulisan yang kita hasilkan bagus-bagus, kita jadikan dia ke dalam bentuk satu buku dan kita taruh di perpustakaan. Banyak di luar-luar sana kita lihat penulis ini dia banyak menjadi orang yang beruang. Tahu orang yang beruang? Orang kaya. Nah, kenapa dia kaya? Karena kaya dengan hasil tulisannya. Jadi dari sekarang marilah kita berlatih untuk menulis. Karena dengan menulis kita bisa menghasilkan uang. Ananda semua sudah pernah menulis? Pernah. Sudah pernah menulis cerita fantasi? Pernah. Nah, kalau Ananda menulis cerita fantasi, yang Ananda munculkan pertama sekali apa? Yang Ananda pikirkan pertama sekali apa? Apa yang pertama sekali? tema. Tema. Setelah kita menentukan temanya, setelah itu apa lagi? Alur atau urutan cerita. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa lagi? Yang keempat apa lagi? Sampai nanti ada penutupan, ya, penutupan penulis atau tentang kalau di dalam cerita fantasi adalah resolusi. Coba lihat gambar ini. Aladin dan lampu ajaib. Pernah menonton sinetronnya? Pernah membaca ceritanya? Pernah. Nah, berarti kalau Anda pernah baca cerita sudah, menonton sinetronnya juga sudah, berarti kira-kira Aladin dan lampu ajaib ini bisa tidak kita katakan kalau cerita ini adalah cerita fantasi? Bisa. Apa alasan Anda bisa mengatakan kalau cerita ini cerita fantasi? Karena ada keajaiban. Apa yang ajaib? Lampu ajaib. Sekarang Ibu ada ceritanya. Ya, bisa dibaca dari belakang? Bisa. Ibu bantu baca ya. Dahulu kala di kota Persia, seorang ibu tinggal
Suatu hari, datanglah seorang laki-laki mendekati Aladin yang sedang bermain. Laki-laki itu mengaku sebagai paman Aladin. Laki-laki itu mengajak Aladin pergi keluar kota untuk membantunya. Ibu Aladin mengizinkan Aladin pergi dengan harapan akan mendapatkan uang yang banyak. Jalan yang ditempuh sangat jauh. Aladin mengeluh kecapean kepada pamannya. Tetapi ia justru dibentak dan disuruh untuk mencari kayu bakar. Kalau tidak mau, Aladin akan dibunuhnya. Dah, tadi disimak Ibu membaca? Ya, Bu. Kira-kira ini menceritakan tentang apa? Orientasi. Orientasi. Apa orientasi di sini? Pengenalan tokoh dan latar tempat. Pengenalan tokoh dan latar tempat. Siapa tokoh yang dikenalkan di sini? Aladin. Aladin. Dan siapa lagi tokohnya? Ibu. Ibu. Yang ketiga siapa? Paman. Dan setelah itu ada latar tempat. Latar tempatnya di mana? Di Buya. Ada di gubuk yang Ada dua. dua. Resolusinya yang akan membantu Aladin keluar dari lubang itu adalah jin dari lampu ajaib. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ibu punya apa ini namanya? Tongkat. Tongkat kecil ajaib Ibu. Nanti ada semua Ibu beri. Satu orang mendapatkan satu tongkat ajaib. Oke? Nanti Ibu beri, silakan Anda pilih masing-masing sesuai dengan warna yang Anda suka. Bisa? Silakan diambil. Oke, tolong ini silakan diambil sesuai warna kesukaannya. Nanti tongkat ajaib Ibu itu akan membawa Ananda ke suatu tempat di mana tempat yang Ananda dapatkan nanti Ananda akan berkumpul dengan orang-orang yang memegang tongkat ajaib yang warnanya sama dengan warna tongkat ajaib Ananda. Nah, jadi sekarang silakan berkumpul sesuai dengan warna tongkat ajaib Ananda. Sudah duduk di tempat yang sama? Sudah. Dan nanti apabila Ananda menyatukan tongkat ajaib Ananda tersebut, coba silakan disatukan. Silakan disatukan tongkatnya. Nah, setelah Ananda menyatukan tongkat tersebut, tiba-tiba muncullah sebuah amplop yang warnanya sama dengan tongkat ajaib Ananda tersebut. Amplop tersebut nanti akan membantu Ananda dalam apa? Dalam menyusun sebuah teks cerita fantasi. Nah, isi amplop Ananda tersebut adalah potongan-potongan gambar, yaitu gambar berseri untuk menulis sebuah cerita fantasi. Nah, nanti Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Sebelumnya akan Ibu jelaskan apa yang Ananda lakukan. Ananda sudah membuka amplop tersebut? Sudah. Nah, isinya sudah terlihat kan potongan-potongan gambar. Nah, yang pertama sekali akan Ananda lakukan adalah menyusun gambar tersebut sesuai dengan struktur dan struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang pertama kita susun dulu berdasarkan urutan ceritanya. Misalkan di sini ada kan struktur cerita fantasi yang pertama orientasi. Nah, kira-kira menurut Ananda yang termasuk orientasi dalam gambar itu apa? Silakan Ananda susun, Ananda tempel nanti di kertas. Ini nanti kubagikan satu per kelompok. Ini ya contohnya.
Nah, ini contohnya ya. Nanti di sini struktur yang pertama orientasi, gambarnya apa? Silakan Anda tempel. Dan komplikasi apa? Resolusi. Dan setelah itu, Anda berikan keterangan di setiap gambar tersebut. Misalkan gambar 1, dia tentang apa? Misalkan tentang Misalkan tentang sebuah desa. Nah, jadi dari sampai habis gambar yang kita temukan. Dan setelah itu, apa gunanya keterangan di setiap gambar itu? Gunanya adalah pengganti kerangka tulisan kita. Jadi dari keterangan tersebut kita kembangkan menjadi sebuah cerita fantasi yang kita tulis di kotak cerita fantasi. Dan sampai di sini ada yang Anda ingin tanyakan? Tidak. Nah, Ibu bagikan satu lembar kerja peserta didiknya, dan ini untuk menulis
Karena semua kelompok sudah siap, kita akan mempresentasikan di depan. Tongkat ini nanti akan mencari kelompok yang akan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya, hasil tulisannya. Udah siap? Tongkat ibu berjalan, silakan. Kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Kadang bikin aku kesal. Jangan di depan. Jadi kelompok mana yang tampil? Kelompok hijau. Silakan maju kelompok hijau. Untuk kelompok yang lain, silakan perhatikan. Nanti kalau ada komentarnya, silakan boleh bertanya dengan kelompok yang tampil. Nanti Anda bandingkan dengan cerita yang Anda tulis. Apakah strukturnya sudah tepat? Apakah kaidah baku bahasan yang digunakan sudah tepat? Ya, paham kelompok lain? Paham. Oke, silakan kelompok hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat cerita tentang penggiling ajaib. Pertama, dari gambar berseri, bagian orientasi terdapat gambar sebuah desa atau kampung kaya dan miskin. Di bagian komplikasi terdapat keluarga kelaparan, minta tolong, menolong kakek tua, bertemu kurcaci dan batu. Cerita fantasinya yaitu di suatu desa atau kampung hiduplah kakak beradik si kaya dan si miskin. Si kaya bernama Umar dan si miskin bernama Rio. Si Umar hidup bergelimang harta, sedangkan Rio hidup serba kekurangan. Suatu hari, keluarga Rio kelaparan. Ia berniat meminta tolong kepada Umar. Namun sayang, Umar tidak memberinya bantuan. Ia merasa sedih karena tidak diberikan bantuan. Di keluarga Rio hidup bahagia, membangun rumah dan memiliki pakaian yang bagus-bagus. Hingga Umar merasa iri dan berniat mencuri batu penggiling itu. Umar dan keluarganya membawa batu penggiling dengan sebuah perahu. Ia meminta kepada penggiling itu, "Penggiling, oh penggiling, berilah aku garam." Batu penggiling itu mengeluarkan garam. Namun sayang, si Umar tidak tahu cara memberhentikan penggiling itu, dan penggiling terus mengeluarkan garam sampai akhirnya perahu Umar dan keluarganya tenggelam karena garam. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Di mana letak keajaibannya? Keajaibannya yaitu batu penggiling ajaib yang bisa memberikan apa yang kita mau. Seperti tertulis di sini, batu penggiling memberinya nasi dan garam. Nah, masih ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Apakah ada kelompok yang mendapatkan gambar yang sama dengan kelompok hijau? Ada, Bu. Ada. Bagaimana menurut kelompok Ananda terhadap hasil tulisan kelompok hijau? Bagus, Bu. Bagus. Kenapa bagus?
Ya, oke. Masih ada pertanyaannya? Udah. Tadi pertanyaan dari Amelia bagus sekali ya. Mengapa kelompok yang tampil bisa mengatakan kalau ceritanya sudah cerita fantasi? Di mana letak fantasinya? Begitu ya? Apa yang ajaib katanya? Jadi sudah dijelaskan kelompok yang tampil tadi. Yang ajaib di sini adalah penggiling yang bisa menghasilkan atau yang bisa memberikan apa yang diinginkan oleh orang yang mempunyai pikiran tersebut, begitu? Orang yang memerintahnya ya. Tadi contohnya apa? Di dalam ceritanya tadi terlihat penggiling berikan aku setumpuk nasi. Nah, tiba-tiba langsung muncul nasi ya. Dan oke. Di dalam cerita yang ditulis kelompok hijau sudah terlihat strukturnya, orientasinya di sini sudah dijelaskan. Apa yang dijelaskan di sini? Latar atau tokoh? Tokohnya sudah dijelaskan. Kalau tokohnya ada 2 orang di sini, yaitu si kaya dan si miskin. Setelah itu menjelaskannya latar ya, latar tempat. Di mana tempatnya? Di sebuah desa atau kampung. Nah, selanjutnya komplikasinya. Komplikasi merupakan masalah. Apakah sudah muncul masalahnya di sini? Sudah, yaitu keluarganya kelaparan. Terus dia minta tolong kepada saudaranya yang kaya. Dan saudara yang kaya tidak mau menolong. Begitu ya ceritanya? Tak butuh waktu lama dia mendapatkan penggiling ajaib tersebut dan membawanya lari ke sebuah sungai atau apa itu? Danau. Nah, di dalam perjalanan menggunakan kapal di dalam danau tersebut, dia ingin mencoba apa sih benar ini bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, jadi dia meminta apa? Minta garam. Penggiling, berikan aku setumpuk garam. Nah, sayangnya apa? Dia tidak tahu bagaimana cara menghentikan penggiling tersebut menghasilkan garam. Nah, jadi penggiling tersebut terus menghasilkan garam. Dan apa akibatnya? Garamnya tenggelam. Oke, jadi kelompok hijau sudah bisa menggambarkan atau menuliskan cerita fantasi sesuai dengan strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Sudah terlihat dalam ceritanya ya? Ya, bagus untuk penulisan cerita fantasi dari kelompok hijau. Kita berikan tepuk tangan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat duduk kembali. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah paham semua? Sudah. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, nanti setiap kelompok menempelkan tugasnya di depan. Ya, menempelkan tugasnya di depan. Setelah itu apa tugas kita? Setiap kita memberikan komentar terhadap tulisan yang dihasilkan kelompok lain. Nah, sampai di sini paham? Paham. Alhamdulillah, semua sudah paham. Nah, nanti ditempel ya, yang lain memberikan komentarnya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Elsi. Pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan dengan gambar berseri kita bisa membuat sebuah cerita fantasi. Nah, dari sebuah gambar atau gambar berseri kita bisa menulis cerita fantasi. Nah, selanjutnya tadi ada kita belajar apa lagi? Struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi struktur cerita fantasi itu apa saja? Orientasi, komplikasi, resolusi.
Komplikasi. Apa itu komplikasi? Munculnya masalah sampai masalah berpuncak. Selanjutnya ada resolusi. Sesuai dengan namanya, resolusi adalah solusi. Solusi dari permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya, bagaimana perasaan Ananda dalam menulis cerita fantasi menggunakan gambar berseri tadi? Senang. Nah, apakah Ananda merasa terbantu dengan gambar berseri tersebut? Ya. Terbantu karena kita sudah diberikan poin-poin apa yang akan kita ceritakan. Selanjutnya, tadi Ibu menggunakan apa ini namanya? Tongkat Tongkat kecil ajaib Ibu. Bagaimana perasaan Ananda? Seru. Seru. Bagaimana serunya? Karena di dalam belajar kita bisa bermain. Nah, karena di dalam belajar kita bisa bermain ya, seolah-olah kita berada di dunia dongeng atau fantasi. Kita cukupkan pembelajaran kita sampai di